kena imbasnya adalah transportasi. Ada dua perspektif yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah bahwa pergerakan manusia, orang dari satu daerah ke daerah lain, suka atau tidak suka, itu tetap akan membawa penyebaran COVID itu sendiri, apalagi di daerah-daerah transmisi atau daerah-daerah merah. Di sisi yang lain, bahwa konektivitas antar daerah itu sangat dibutuhkan karena apa? Dia memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakat. Pada tingkat tertentu, transportasi ini diperlukan juga untuk meningkatkan pelayanan pemerintah untuk melawan pandemi COVID ini sendiri, seperti pergerakan obat-obatan, kesehatan, tenaga medis, maupun juga dengan orang-orang yang kepentingan gitu. Termasuk pangan juga berarti ya? Nah, oleh sebab itu, di tengah-tengah dua perspektif ini, pemerintah sangat hati-hati dan bergerak di tengah. Kepentingan masyarakat itu harus dikendalikan untuk pergerakan itu berjalan dengan baik, dan juga kepentingan pandemi ini juga berjalan dengan baik. Nah, kita membuat pengendalian. Pengendalian ini maksud adalah bukan untuk melarang transportasi, tetapi membatasi. Membatasi yang dimaksud adalah ada protokol kesehatan yang sangat ketat yang harus diikuti oleh masyarakat ketika dia harus keluar rumah. Protokol itu juga berarti berlaku juga untuk operator transportasi lainnya? Iya. Operator transportasi itu mempunyai kewajiban. Dia harus memenuhi kebutuhan 50-70% occupation dalam transportasi. Berarti nggak penuh? Nggak penuh. Dia juga harus menyediakan sarana-sarana kebersihan seperti hand sanitizer atau cuci tangan. Dia harus membersihkan semua fasilitas transportasi jika pelayanan telah selesai atau memulai pelayanan yang baru. Yang berikut juga adalah bahwa dia harus tetap taat dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi itu kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah untuk ada dua sisi. Melindungi masyarakat untuk masyarakat mendapat transportasi yang nyaman, tapi di sisi yang lain juga memberikan perlindungan kepada operator. Yang paling menarik di sini adalah bahwa pemerintah tidak statis. Apa yang dimaksud tidak statis adalah bahwa selalu ada dialog terus dengan masyarakat transportasi, sehingga ada masukan-masukan yang selalu akan diperbarui setiap saat gitu lah. Jadi pemerintah tetap mendengarkan masukan dari masyarakat transportasi, masyarakat umum juga sebagai pengguna gitu, sehingga kebijakannya tidak. Intinya adalah bahwa apapun dinamika di lapangan, pemerintah sangat siap dan sangat sigap untuk memperbarui semua proses itu dengan baik. Siap dan sigap. Sebenarnya peran KSP nih untuk menghadapi situasi seperti ini, kesehatan versus transportasi, kebijakan transportasi. Peran KSP selama ini apa, Bang? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita selalu punya komunikasi yang baik dengan stakeholder sarana transportasi. Yang berikut adalah kita juga mempunyai analisa yang setiap hari itu dalam komunikasi istana yang selalu kita sebarkan untuk kita mengukur dinamika pergerakan baik masyarakat maupun kendaraan. Nah, ini menjadi masukan untuk bagaimana kita mengambil kebijakan ke depan. Contoh, ketika ada permasalahan di suatu bandara, katakanlah Bandara Soekarno-Hatta, itu KSP langsung membuat pengendalian langsung dengan otoritas bandara. Kenapa ini terjadi? Apa solusinya? Dan kita on the spot, kepala staf mengatakan bahwa you nggak boleh kerja di belakang meja. Harus ambil informasi langsung di lapangan. Jangan percaya pejabat kalau melaporkan hal-hal cuma dari belakang meja gitu. Nggak boleh. Itu kita lakukan. Jadi memang langsung turun ke lapangan, mengawasi the bottlenecking kalau ada dilakukan gitu, itu lakukan. Dan kita juga turun, bagaimana kita memonitor pergerakan di tol, apalagi pada saat kemarin ketika mudik. Nah, itu kita sangat serius. Kita laporan tuh per hari, kita update per hari.